Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Wassalamu tasliman katsira. Amma ba'd. Selamat berjumpa kembali di channel Berislam Damai dan Gembira. Untuk perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas secara update tentang ada kalimat-kalimat yang telah diungkapkan oleh untuk imam besar dari FPI Front Pembela Islam, Habib Rizik Syihab. Beliau dalam sebuah ceramahnya itu mengeluarkan kalimat-kalimat tentang lonte. Lonte banyak diistilahkan dalam kehidupan sosial, tentu dengan istilah PSK atau kadang juga disebut dengan peret atau perempuan rekaan, dan banyak lagi istilah-istilah lain yang menunjukkan bahwa profesi ini tentu tidak akan pernah benar, baik secara hukum maupun secara agama. Hampir tidak ada yang akan memandang bahwa profesi ini baik, tidak. Tentu terkecuali bagi mereka sendiri dan diri sendiri itu tidak baik. Tapi bagaimana menurut Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana menurut Al-Qur'an? Bagaimana menurut Injil? Dan itu secara hukum. Dan secara pelaksanaan hukum itu bagaimana pun prosesnya, karena ada perbedaan. Kalau secara objektif kita akan menceritakan bahwa Islam itu memandang pezina itu dosa besar. La taqrabuz zina innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina, karena zina itu seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Az-zani tu az-zani la yankihu illa zani. Pezina itu dengan para pezina, tidak dinikahi kecuali oleh pezina itu sendiri. Itu kacamata hukum dari Al-Qur'anul Karim. Tapi bagaimana posisi Al-Quran secara etika dan moral, atau secara implementasinya? Secara hukum, pezina yang belum menikah itu didera, sampai didera, dipukul. Dan yang sudah menikah itu hukumnya dirajam, dilempar dengan batu. Antara hukum Islam dan Kristen itu sama pendekatannya, bahwa yang pezina itu dirajam, baik dalam agama Yahudi. Nah, dalam Islam kita mengenal ada hadis tentang ada pezina yang dijamin masuk surga karena menolong, memberi minum anjing. Itu informasinya bahwa dosa besar yang dia kerjakan tidak sampai mengakibatkan ia kekal abadi di neraka. Pernah juga ada kasus terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang wanita yang hamil, baru dia menuntut untuk dihukum rajam oleh Rasulullah SAW. Rasulullah berkata kepadanya, kembalilah dulu, silakan kau melahirkan dulu. Setelah melahirkan, perempuan itu kembali menghadap kepada Rasulullah bagaimana supaya ia dijatuhi hukuman rajam. Dia kembali berkata, susukan dulu anakmu. Jadi dia rawat. Kemudian nanti setelah sekian waktu dia susukan anaknya, dia sapi, kembali barulah dilaksanakan hukum rajam tersebut. Oke, ini di zaman Rasul. Jadi tetap ada yang namanya etika dan
akhlak kepada orang yang dipastikan itu adalah PSK atau pezina. Yang dipastikan. Karena juga sekali lagi secara hukum, yang harus dikatakan dipastikan itu pezina jikalau pernah dipersaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki atau 4 orang saksi laki-laki yang melihat secara langsung bahwa dia itu pezina. Itu dibuktikan, itu secara hukum. Nah, bagaimana kalau kita bandingkan menurut ajaran Kristen? Pernah ada suatu kasus yang didatangkan kepada Nabi Isa alaihissalam, atau kita akan mengatakan dalam versi Kristen bahwa Yesus didatangi oleh pezina bersama dengan orang-orang yang religius, ulama-ulama. Waktu itu ada ulama yang mengantarnya, atau orang-orang yang petinggi-petinggi agama waktu itu kepada dia. Itu dari kaum Paris, istilahnya kaum Paris ya. Ketika diperhadapkan, orang itu disuruh hukum oleh mereka. Maka Yesus mengatakan, silakan, ya, silakan kamu hukum. Jadi dari puluhan orang itu yang banyak, kata Yesus kepada orang-orang banyak yang mengantar orang ini supaya dihukum, silakan yang tidak ada dosanya lempar dia, rajam dia. Maka orang-orang Farisi itu, ketika Yesus berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu. Ternyata tidak ada yang melempar. Tidak ada. Dan tinggal Nabi Isa berdua dengan perempuan itu, tetap di tempatnya. Nabi Yesus berkata, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah yang menghukum engkau? Kata perempuan itu, tidak ada. Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi akhlak Yesus pada saat itu, dia bilang, hentikan itu dosa. Ini dia memberi nasihat sebagai tentu cara pandang kita ya, Nabi Isa sebagai seorang nabi, cara pandang kita. Oke. Selanjutnya ada juga kejadian yang dikisahkan dalam Alkitab, yaitu Lukas 3 ayat 36 sampai 50, di mana ada seorang PSK, dia banyak dosanya, tapi dia sudah beriman dan dia tulus hatinya. Suatu waktu masuk ke dalam rumah petinggi agama di dalam agama Kristen, atau kita biasa disebut dengan kaum Faris. Iya, dia Nabi Isa pada waktu itu, atau Yesus pada waktu itu, diundang untuk makan-makan di rumahnya. Kemudian ada perempuan yang datang. Ia pun datang dengan membawa minyak wangi dengan tempatnya buli-buli pualam. Dan masuklah ia ke dalam rumah itu. Nah, di dalam rumah tersebut, dia mendekati Nabi Isa atau Yesus sambil menangis. Dia basahi kakinya Yesus dengan air matanya, dan dia seka dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan memberinya minyak wangi. Ini sebuah pelayanan bahwa dia lihat bagaimana itu Yesus sebenarnya
kepadanya. Jadi dia melayani secara penghormatan, ya, secara penghormatan. Nah, apa yang terjadi kemudian? Orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu berkata dalam hati, jika ia ini seorang nabi, tentu ia tahu siapa kadang orang apakah perempuan yang mencium kakinya itu. Nah, kemudian Nabi Isa berkata, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Kata Yesus kepada Simon, katakanlah guru, sahut Simon. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang rentenir, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya, guru. Jawab Simon, murid Yesus. Betul pendapatmu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, Yesus berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu, aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Dosamu telah diampuni, katanya kepada perempuan itu. Siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa? Pikir mereka yang duduk makan bersamanya dalam hati. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Ini sepenggalan kisah tentang bagaimana Nabi Isa itu memberikan perumpamaan bahwa orang yang berdosa, sebanyak apapun dosanya, kalau ia mau berbuat baik, maka Allah akan mengampuninya. Maka dari dua kejadian di atas, antara bagaimana peristiwa kisah yang disampaikan oleh Rasulullah tentang pelacur itu sendiri yang masuk surga, bagaimana kisah tentang pelacur itu sendiri yang diampuni dosanya dengan tanpa menjalani hukum, itu juga dari dua kejadian. Bahwa dan Nabi Isa mengatakan orang ini bisa pelacur lebih dulu masuk ke dalam kerajaan Allah daripada orang-orang religius. Itu dalam kitab Imamat, ya. Ya, itu adalah kejahatan memang, bahwa pelacuran itu adalah hal yang salah. Tapi dalam kitab Matius ayat 28 dengan 32 itu mengatakan bahwa perempuan-perempuan pelacur karena iman mereka lebih dulu masuk ke dalam kerajaan Allah daripada orang-orang Farisi yang religius. Ini di kitab Matius. Jadi ajaran Kristen itu sungguh memukul juga, mengkau juga, bahwa dia mengkau ulama-ulama, mengkau orang-orang yang merasa suci. Jadi dia kau dengan ayat ini, walaupun tetap kita bahwa di kitab-kitab yang lain Yesus menganggap pelacuran sebagai kejahatan, tapi beliau menentang tradisi Yahudi dan hukum Taurat yang senantiasa memaafkan para pelacur dan membuka jalan bagi mereka untuk bisa masuk ke dalam yang terlalu keras, ya, yang terlalu keras terhadap para pelacur itu sendiri. Jadi ini kita akan mengatakan bahwa amat salah besar kalau terjadi cara pandang penghinaan secara
berlapis, ya, secara berlapis. Tapi tentang iman, tentang tobat, baik secara pandangan Islam maupun secara pandangan Kristen kepada manusia, itu tetap kita akui. Kita akui keberadaannya. Saya kira demikian pembicaraan ringan kita ini. Walaupun semua bahasan kita dari awal sampai akhir itu dua pembandingan. Kita satu, yang pertama itu adalah pembandingan ideal, yang tahapan pertama dan tahapan pertengahan itu hari bulan, dan tahapan akhir ini saling membandingkan bagaimana memposisikan antara apakah posisinya orang yang baik secara atau suci secara klaim itu dia lebih baik dari orang yang pendosa, ya, secara etika, ya, secara hukum, ya, dipastikan posisinya itu benar. Tapi secara pandangan iman dan pandangan taubat itu tidak memastikan. Saya kira inilah pembahasan kita sebagai bagaimana kita sebagai manusia senantiasa berusaha melihat, menatap kepada diri kita sendiri. Jangan sampai kita merasa suci dengan kesucian yang karena perilaku amal baik yang kita perbuat, dan kita memandang rendah kepada perilaku amal buruk yang dilakukan seseorang. Dan sementara ada satu kalimat dari Profesor Dr. Nasaruddin Umar, bahwa orang pendosa itu sebenarnya kalau ia tobat, maka dia bagaikan bola yang melenting. Bola yang melenting itu ketika dia turun, itu lentingannya jatuh turun. Tapi biasa lentingannya ke atasnya itu kalau dia tobat, maka itu tinggi. Jadi daya lenting bola itu akan kembali tinggi. Itulah bahwa ternyata iman itu akan mengantar kepada derajat, tobat itu akan mengantar kepada derajat kebaikan jika kembali. Dan itulah tadi yang digambarkan dalam ajaran Islam dan ajaran Kristen tentang bagaimana derajat manusia bisa jatuh karena imannya tidak ada, bisa jatuh karena imannya hilang, bisa jatuh karena amalnya buruk. Dan begitu pun iman akan mengangkat jika orang senantiasa menyandingkan iman dan amal dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.